Pasal berapa itu kok nggak ada? Semua, tengoklah Kristen, tengoklah Bukan. Yahudi. Yang kita Yesus mengajarkan Yudaism, makhluk ini mengajarkan Kristen. Jadi dua pengajaran yang berbeda. Siapakah dia yang keluar dari kubur ini, yang kemudian diceritakan oleh penulis Matius sebagai malaikat? Di pasal berapa itu kok nggak ada? Matius 28 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai nomor 20. Di situ dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan. Yesus tidak pernah memerintahkan menjadi Kristen, peringati Natal, peringati hari kebangkitan, peringati hari kelahiran, apalagi masuk gereja, apalagi menyembah dirinya, apalagi makan babi, tidak bersunat, 3 Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Jadi makhluk ini siapa gitu loh? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, di mana Yesus mengajarkan Natalan? Oh, bukan begitu maksudnya. Oke, teman-teman muslim dibawa sabar ya bang. Ini teman kita Bang Toyus ini nggak bisa buka kamera. Ini kalau saya turunkan, saya ngomong sendiri, belum ada permintaan. Adapun yang melakukan permintaan itu muslim yang mau pansos. Pilih mana? Saya diskusi dengan saudara Kristen tanpa kamera, atau saya naikkan orang-orang yang mau pansos? Pilih mana coba? Ayo, lanjut. Oke, makasih banyak. Wah, luar biasa netizennya Muslimah. Lanjut bang, lanjut silakan. Abang kan belum baca dari awal setelah hari Sabat. Sudah baca bang, sudah baca saya. Itu yang abang bilang tadi kan perintah memberitakan Injilnya itu. Iya, maksud saya udah baca di dalam Matius itu udah baca. Setelah hari Sabat, beberapa Maria datang ke sana, lalu kemudian mereka nantinya itu melihat sosok malaikat yang duduk di atas batu, lalu membuka pintu goa kuburan tersebut. Nah, lalu di situ tidak ditemukan mayat Tuhan Yesus katanya. Lalu perempuan itu bertanya, siapakah yang telah mengambil mayat Tuhan kami, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Itu loh bang. Dari mana pengarang tahu? Yes. Ayo. Kok dari pengarang? Kan yang bicara sendiri malaikat. Malaikat ini dituliskan seperti itu kan, itu karena berita daripada pengarang kan, sampai kita tahu pengarangnya mengatakan malaikat menampakkan diri. Nah, pengarang tahu dari mana kalau itu malaikat? Malaikat kok ajarannya aneh. Yang lebih aneh itu pertanyaan abang itu yang nggak nyambung. Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Abangku mana tahu itu setan? Dari mana abang tahu itu setan? Ya sama, pertanyaannya sama. Dari mana abang tahu itu malaikat? Ayo. Abang aja dulu menjawab. Dari mana abang tahu itu setan? Saya taunya bahwa itu setan karena Yesus sudah berpesan, hati-hati kepada setan yang datang menyamar memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Setan ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kan ada dalilnya bang. Saya bang itu ngarang juga dari setan. Mana bang tahu itu setan? Lah itu dia makanya. Coba ajarannya. Tadinya ajaran Tuhan sunat. Tiba-tiba saja jangan sunat. Coba. Jangan makan babi. Di mana ada perintah? Tiba-tiba saja setelahnya makan babi. Jangan salibkan orang benar. Tiba-tiba saja salibkan orang benar. Langsung berubah. Bang Zuma. Siap. Di mana ada perintah jangan sunat? Galatia 5 nomor 2 ajaran Nabi Paulus. Paulus itu bukan nabi bang, ada rasul. Nah, apalagi dia bukan nabi, berarti dia pengajar palsu. Dia rasul. Nah, rasul dengan udah. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, berarti dia rasul palsu, kan gitu. Dia pengajar palsu. Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Tahu perbedaannya? Kalau begitu dari mana 13 kitab yang dia punya? Kalau dia bukan nabi. Dia bukan nabi, rasul loh, tahu. Iya, rasul. kalau begitu dari mana 13 kitab ini ilmunya dari mana kalau dia bukan nabi? Rasul itu. Oke. Tapi pertanyaan saya, dari mana 13 buku ini? Kalau dia bukan nabi, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Ayo. Ya,
Ayo bang, itulah makanya aku tanya, siapa ini yang di hari Minggu keluar dari kubur, yang ada di kuburan itu siapa oknum ini yang harus dicari, dan ini gereja harus jawab. Kalau tidak, maka nyata bahwa yang datang itu kemungkinan besar adalah iblis. Para nabi, Yesus mengajarkan satu Tuhan. Setelah munculnya makhluk tersebut, Yesus jadi Tuhan. Yesus mengajarkan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, masuk neraka. Tiba-tiba setelah muncul makhluk ini, Taurat adalah sampah. Yesusnya mengajarkan barang siapa yang menjalankan perintah Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, kata Yesus, akan menempati surga tertinggi. Setelah muncul makhluk ini, tidak ada orang yang benar karena menjalankan Taurat. Taurat itu adalah sampah. Yesus mengajarkan bahwa kau harus mendengarkan segala perintah Tuhan untuk kau hidup yang kekal. Matius 19 nomor 16. Berubah seketika ketika Tuhan mengajarkan sunat wajib, berubah. Barang siapa yang bersunat, Yesus tidak berguna baginya. Berubah semuanya. Kuduskan hari Sabat, berubah hari Minggu. Jangan makan babi, makanlah babi. Semuanya berubah. Maka muncul pertanyaan yang harus diselesaikan oleh saudara kami Kristen. Mungkin di Indonesia lah hal ini harus dibongkar. Di Barat tak mau membongkarnya, karena mungkin ada kenikmatan duniawi di situ. Ngapain dibongkar? Yang penting kita percaya Tuhan, dapat ekonomi, dapat fasilitas, hidup mewah di bumi, serba berkecukupan. Ngapain kita urusin itu? Mereka nggak mau. Yang ada mereka hanya meninggalkan gereja. Tapi mungkin di Indonesia inilah awalnya bisa dibongkar habis siapa makhluk itu yang ngaku malaikat, yang ngaku Yesus, yang merubah semuanya. Apa yang terjadi terhadap nabi-nabi yang datang kepada kaum Bani Israel, sehingga Nabi Muhammad harus turun ke bumi untuk meluruskan hal ini. Mungkin di negara inilah akan muncul pertama digaungkan bahwa yang kalian selalu peringati itu ya bisa jadi bukan malaikat. Dari mana Anda mengatakan itu malaikat? Orang di tengah-tengah Bani Israel, di tempat TKP, tempat kejadian perkara, nggak ada kok yang mengheboh. Hari ini apakah tempat kelahiran Yesus merayakan hari yang sama seperti yang kalian rayakan? Nggak ada kok. Ini yang harusnya kalian pikirkan. Ada apa? Kalian euforia sendiri, mengheboh sendiri, sampai kalian lupa diri. Orang Islam harus masuk Kristen dengan cara apapun kita lakukan. Ada apa? Sedangkan orang Yahudi tidak memperingati hari ini. Kemana keturunan murid-murid Yesus? Kemana keturunan Maria Magdalena? Kemana keturunan Maria yang lain? Mana mereka? Kenapa mereka nggak melakukan hari yang sama seperti kalian? Maka muncul pertanyaan ketika Anda datang menggunakan istilah-istilah Al-Quran dan melakukan upaya-upaya pemurtadan, maka kami tampil bertanya, siapa yang bisa membuktikan bahwa itu adalah malaikat? Bagaimana kalau sekiranya itu adalah setan? Maka akan muncul untuk mengetahui itu malaikat atau itu adalah iblis. Bang Suma, ya apa? Lihat buahnya. Ayo, mari kita kaji buahnya. Mari kita kaji buahnya. Mari, saya buka diri untuk mengkaji itu. Kenapa ini harus diajarkan? Ya karena kalian menyentil Islam, memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam metode dan cara yang kalian lakukan. Kami angkat bicara, hanya sekedar bertanya, siapa yang ada di dalam Bible Matius 28 itu? Dari nomor 1 sampai nomor 20 itu siapa itu? Terangkan ke kami.
Dari mana Anda tahu itu adalah malaikat? Bukankah di dalam 2 Korintus 11:14 dikatakan bahwa satu, iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Dua, bukankah Yesus mengajarkan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku? Hah? Banyak, terlalu banyak yang harus saya urai di sini. Terlalu banyak. Berdoa panjang umur saya, biar saya ungkap semuanya. Berdoa panjang umur Bang Zuma, biar kita ungkap semuanya. Oke? Begitu saudara-saudara non-muslim. Sederhana, kami hanya ingin tahu bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah malaikat. Dengan cara apa Anda bisa membuktikan kepada kami? Itu malaikat loh Bang Zuma. Ya sudah, buktikan. Gimana caranya kau buktikan kalau itu malaikat? Penulis sudah mengatakan. Dari mana penulis tahu kalau itu malaikat? Ya, baik. Saya boleh tanggapi Bang? Ya, boleh. Ya, yang pertama, tidak ada data akurat kalau itu malaikat, hanya pengakuan dan kepercayaan doang. Terkait dengan gempa bumi, Anda baca Lukas 21 nomor 8, 9, 10, 11, 12 bahwa penyesat itu diawali dengan gempa bumi. Lukas berapa Endingnya di nomor 12. 21, 8, 9, 10, 11 endingnya di 12. Itu yang pertama. Sambil baca saya jelaskan. Oke. Kemudian ketika saudara mengatakan itu adalah malaikat, siapa yang bisa membuktikan itu malaikat? Hanya gara-gara dikatakan datang dari surga. Anda menjawab sendiri, iblis pun dari surga. Lalu yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus ditanya, guru apa tanda? Berikan tanda kepada kami. Markus 12, 38, 37, 38, 39, 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Yesus ingin ditangkap, apa kata Yesus? Saatmu sudah tiba dan saatnya penguasa kegelapan. Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu kata Yesus. Nah, jadi permasalahannya di sini sangat jelas bahwasanya ketika ada yang muncul setelah penyaliban, maka syarat dengan keadaan yang pertama tadi, yang menerima anak manusia keluar dari kubur itu adalah angkatan jahat. Itu nubuatan. Matius 12, 38 sampai 40. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang jahat. Sekarang yang merayakan anak manusia keluar dari bumi itu siapa? Islam atau Kristen? Kristen berarti angkatan jahatnya benar. Di dalam Matius 23 nomor 15, angkatan jahat nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar mereka untuk menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Siapa itu? Mohon maaf, Kristen, gak ada yang lain. Itu fakta. Oke. Silakan. Itu kan di dalam Matius 23 itu bicara tentang orang-orang Farisi. Betul. Ya, orang yang memang pada dasarnya dia bukannya Islam ya, tetapi dia Kristen. Artinya mereka juga yang tidak percaya pada zaman itu. Dia menganggap Yesus itu bukannya juru selamat atau Yesus Kristus, tetapi dia menganggap itu adalah manusia. Jadi Yesus menceritakan bahwa orang Farisi itu orang yang munafik, Bang Juma. Benar sekali. Angkatan yang jahat. Benar sekali. Betul. Ya,
di dalam Alkitab ini menceritakan di dalam Matius ini bagaimana orang yang jahat, yang tidak percaya itu banyak, sehingga dia minta kepada murid-muridnya supaya tahu. Ya. Saya tanggapi, Bang. Saya mau klarifikasi juga bahwa malaikat yang ada di Matius 28 itu benar-benar adalah dari surga, bukan iblis. Karena Kalau dia, Abang, kalau dia bukan iblis, kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Dan kenapa dia sebagai penggenapan ajaran Yesus yang terkait dengan penyesat? gimana? Kalau dia bukan iblis, kenapa makhluk itu menggenapi semua nubuatan Yesus tentang kejahatan? Makhluk yang mana ini Bang Juma? Maksudnya yang mana? Yang dikatakan sebagai malaikat dan yang dikatakan keluar dari kubur. Oke. Kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Tidak. Itu supaya menggenapi, supaya murid-muridnya dan Maria tahu bahwa Yesus telah bangkit dan kosong dalam kubur itu. Tapi murid-murid nggak percaya. Lah, itu di ayat selanjutnya bahwa Maria itu menceritakan memang peristiwa itu. Murid-murid nggak percaya. Maksud saya peristiwa itu memang omong kosong. tidak Bang Juma. Baca Lukas 24 nomor 37. Bunyinya 11. Setelah mendengarkan pemberitaan Maria tentang hal yang mereka ceritakan, murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Coba baca nomor 11, Lukas 24 nomor 11. Karena kenapa? Kebangkitan dari kubur itu bukan tanda untuk orang benar, itu tanda untuk orang jahat. Kalian yang menerima itu, kalian buah dari kejahatan itu. Gegara menerima makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan malaikat dan itu bukan Yesus. Bentar Bang Juma, kalau kami adalah orang yang jahat, Bang Juma melihatlah bahwa kekristenan itu mana pernah gak berbuat sesuatu yang ekstrim. Sebelum Indonesia merdeka 350 tahun, orang yang mengaku Kristen melakukan pembunuhan di Nusantara ini tanpa belas kasih. Setelah Indonesia merdeka, barulah kalian memperlihatkan, kami kasih lo. Di tempat saya ini di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam dibunuh, pelakunya sama agamanya dengan Anda. Ya, tetapi kan itu juga kita bisa lihat juga konteks dari Kristen dan Islam pun sama. Artinya nggak bisa. Anda kan bertanya, Anda bertanya tentang itu, saya jawab sesuai dengan fakta di lapangan. Itu faktanya. Dan kita nggak usah terlalu jauh melihat oknum, kita lihat ajaran aja dulu, Bang. Ketika makhluk itu keluar dari kubur, apa yang terjadi setelahnya? Tuhan tiba-tiba berubah menjadi anak bayi. Tuhan tiba-tiba menjadi manusia. Hukum Taurat tiba-tiba menjadi batal, menjadi sampah. Babi tiba-tiba menjadi halal. Sunat menjadi batal. Sabtu berubah menjadi Minggu. Sinagoge berubah menjadi gereja. Ada apa ini? Siapa makhluk ini? Kok begitu besar pengaruhnya? Menggenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa pelakunya? Memakai nama Yesus ke seluruh dunia, siapa pelakunya? Sampai-sampai pengikutnya mengatakan apa? Kami pengikut Kristus loh. Padahal ajarannya 1000% bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Maka muncul kesederhanaan dalam pola pikir, mengantarkan kita memahami siapa sebenarnya makhluk ini yang merubah secara frontal pondasi tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Apa kata Yesus, Bung? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tiba-tiba makhluk itu merubah. Yesus juga adalah Allah, burung merpati juga adalah Allah. Kok bisa seperti itu? Siapa dia makhluk ini? Oke, kalau itu bicara tadi Bang Juma bahwa burung merpati itu
apa ya, kalau saya bilang, kalau dalam kami itu adalah Roh Kudus turun, artinya menggambarkan sesuatu di dalam merpati itu. Kalau bicara tentang merpati, coba lihat. Merpati itu burung adalah dia yang setia, ya. Makanya Roh Kudus diumpamakan seperti burung merpati. Itu ada di dalam waktu Yesus dibatis sama Yohanes. Artinya turunlah burung merpati ke atas Yesus. Itu ada di ajaran para nabi itu, Bang. Ada aja. Yesus pernah mengajarkan Roh Kudus itu berupa burung merpati. Bukan mengajarkan merpati adalah Roh Kudus, Lalu bukan. Umpama. Lalu dari mana? Setelah Itu adalah penyaliban dan gambaran keluar. Roh Kudus. Artinya itu gambaran. Bukannya Roh Kudus merpati, bukan. Tapi itu gambaran. Gambarannya seperti serupa dengan burung merpati. Ya, nggak mungkin kan dia serupakan dengan kambing. Tidak mungkin. Lah, kenapa Itu. enggak mungkin? Sedangkan Yesus diserupakan dengan domba kok. Oke, kalau bicara tentang kambing kan, coba kalau Bang Juma lihat kambing, pasti dia menanduk, artinya tidak nurut. Kalau domba itu menurut. Tapi kambing nggak makan babi, Bang. Ya tidaklah Bang Juma, dia makan rumput. Kalau serigala makan babi nggak? Ya tidaklah, hanya saya makan babi. Serigala nggak makan babi? Tidaklah. Loh, kenapa bisa? Jadi serigala makan rumput? Hah? Ya dia makan apa aja lah. Ah, termasuk babi kan? Ya kalau ada binatang Itulah babi yang dimakan. Yesus katakan, waspadalah kepada serigala buas yang datang nyamar seperti domba. Lihat makanannya. Kalau ada yang mengaku domba tapi makanannya babi, itu serigala. Orang Yahudi nggak makan babi karena mereka domba. Orang Kristen makan babi ngaku domba, serigala. Oke, di dalam Alkitab itu Yesus memakai perumpamaan, oke? Dia memakai Ya. seperti domba, Serigala. serigala, sorry, bukan serigala, tapi singa. Serigala dong. Yesus nggak pernah Ada ayat mengajar. nggak? Apa itu? Di mana Ayatnya Yesus? ada. Di mana? Makanya saya tanya, ada gak ayatnya? Ada. Yes. Matius 15. Di mana? Matius 7:15. Kalau saya tahu bahwa Alkitab itu memakai perumpamaan seperti domba, Serigala singa. juga. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Siapa keturunan Benyamin? Paulus kan? Jadi di mana Matius berapa? Kejadian 49 nomor 27. Tetapi yang saya tahu perumpamaan itu ular, oke? Serigala, Bang. Domba, Serigala. merpati, Serigala. singa. Serigala juga. Itu ada tuh. Serigala. Serigala Baca mana? Nah, baca Kejadian 49 nomor 27 supaya Anda tahu kalian adalah korban dari serigala itu. Silakan, Bang. Saya sambil buka nih Bang Juma, jadi Alkitab ini jadi agak sedikit Gak apa-apa. lama nih. Iya, gak apa-apa, Bang. Kita berdebat, yang penting hati dingin ya, Oh, tidak iya boleh dong. panas. Oh, kalau saya nggak cinta sama abang ini ngapain? Coba, mending saya tidur. Kejadian berapa Bang Juma? 49 nomor 27. Memang saya nadanya agak keras karena pertama saya orang sini, memang kami orang Sulawesi gitu. Sama Kebiasaan. kita. Ya, sama berarti. Jadi santai aja, Bang. Ya, 49 ayat. 27. Mana? Kejadian 49 kan?
Iya, Ayat 27. Ayat Ya. 20. 27. Ada? Tidak ada Bang Juma. Masa sih? Yang ada cuma ayat 26. Masa? Kejadian Salah berarti. 49 ayat 27 nggak ada. Wah, masa sih? Yang benar aja. Ini saya buka Alkitab nih. Makanya setahu saya itu nggak ada perubahan tentang serigala. Kejadian 49 nomor Oke. 27. Tidak ada Bang Juma, yang ada sampai 26. Ya Allah, kejadian 49 itu sampai 33 seingat saya. Kagak, tidak ada sampai 33. Cuma ada sampai 26. So itu saya Coba buka di- nih, maaf. Maaf. Ini. Coba dibalik lagi kitabnya. Tadinya lembaran berikutnya coba. Lembaran berikutnya adalah masuk dalam Keluaran. Pasal 1. Kejadian 49 nomor 27 Bang. Kejadian 49 Berapa? sampai 33. 27. Enggak, kejadian pasal berapa? 49 kan? 49. Ayat 27 nggak ada. Dia cuma nyampe di ayat 26. Oke, saya balik ya. Oh, Boleh. tidak bisa dibalik ya. Tidak ada itu Bang Juma, kejadian 49 itu sampai 26 doang. Makanya kalau Bang Juma bilang serigala, saya protes karena nggak ada. Yang ada adalah domba, merpati, singa, ular. Itu Yesus memakai perumpamaan itu. Jadi anak-anak daripada Yakub itu jangan dihilangkan. Benyamin itu anak Yakub juga. Di data 27-nya itu bahwa Tidak Benyamin ada. Di sini di kejadian 49 ini bicara tentang Yusuf meninggal. Anda salah itu. Ketika dikatakan Yusuf di sana itu Oke. bercerita tentang bagaimana istimewanya Yusuf di antara saudara-saudaranya. Seperti itu, Iya, Bang. saya tahu. Tetapi nomor di 27. mana ayat 27 itu Bang Juma? Ada. Masa Benyamin nggak ada? Benyamin masa nggak diceritakan Benyamin saudaranya Yusuf? Masa anaknya Benyamin, anaknya Yakub masa cuman 11 doang? Ayo Bang. Ayo, Alkitab ayo. saya itu tidak ada di ayat 27. Waduh, kok bisa? Coba di Bible saya ya. Pas dirubah juga ini. Markus. Ada Bang, ada. Masa nggak ada? Kau udah aku pelajari udah puluhan tahun dah. Ada. Ada dong, ada. Benyamin laku keturunannya kelak seperti serigala, pada waktu pagi memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Itu Paulus tuh. Kalian menerima rampasan dari serigala anak Yakub. Sebut PL. Itu hasil rampasan Paulus yang diambil pada pagi hari, sore harinya, petang harinya dia bagi-bagikan kepada pengikutnya. Itulah perjanjian lama, hasil rampokan dari sang serigala. Ada Bang? Udah dibaca? Ya, ini Jangan. Nah, oke. udah dapat. Jadi saya ada dua kitab, satunya nggak ada nih Bang. Benar, ini dia cuma di ayat 26. Iya. Dia tidak ada lagi. Iya, oke. Yang Bible yang satu ada. Ya, ini Ada. di ayat 27 ada. Ada. Oke, Bang Saya Sugeng minta nggak maaf keliru ya. berarti. Ya, nggak apa. Saya minta maaf. Ya, silakan dibaca. Ya, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang
Ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi menurut Bang Juma ini gimana? Ya. Bahwa Kristen seperti serigala. Sabar, saya jelaskan dulu. Di dalam data nomor 1 itu, Yakub memanggil ke-12 anaknya untuk diceritakan bagaimana laku perbuatan karakteristik keturunan mereka kelak di kemudian hari. Itu diterangkan di data nomor 1. Dijelaskan tuh satu-satu anak yang dipanggil sampai ke anak yang ke-12, Benyamin. Benyamin lakunya kelak seperti serigala pada pagi hari, mengambil merampas pada sore hari, membagi-bagikan hasil rampasan. Dan kita lihat di Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Itu jelas tuh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala. Siapa serigala? Keturunan Benyamin. Siapa di situ? Paulus. Apa yang didirikan oleh Paulus? Kristen. Siapa pengikutnya? Salah satunya Anda. Makanya ketika Anda membaca Bible, ada kitabnya orang Yahudi kan di situ, yang Anda sebut PL, itulah hasil rampasan itu yang dibagi-bagikan Paulus kepada non-Yahudi, padahal kitab itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus di Matius 23 nomor 15 itu mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Farisi hari ini? Kristen. Kenapa disebut 2 kali lebih jahat? Itu tadi Matius 28. Sosok asing dibilang malaikat, sosok asing dibilang Yesus. Itulah kenapa disebut 2 kali lebih jahat. Masakan Tuhan turun menjadi makhluk, jadi keluar dari kuburan, itu dianggap 2 kali lebih jahat. Karena sejahat-jahatnya Bani Israel, mereka tidak pernah mengajarkan keturunan mereka bahwa Tuhan Elohim nusul ke bumi, mati dibunuh manusia, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu mereka tidak anut. Sedangkan pengikut Farisi itu yang dianut. Itulah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Baik Bang Juba, intinya bahwa di dalam kepercayaan saya itu adalah malaikat dari surga. Ya, silakan. Bukan iblis. Ya, kita kan boleh silakan dong. Ya boleh silakan. Ya, artinya menjadi Bang pengikut orang Farisi, menjadi pengikut Benyamin, keturunan Benyamin untuk selama-lamanya, silakan. Itu hak saudara. Tidak ya, itu kepercayaan saya. Dan juga silakan. kepercayaan Bang Juma silakan kan gitu. Artinya Benar kita sama-sama ya, kita sama-sama punya keyakinan. Siap. Dan hari ini kita sharing aja. Iya. Jadi betul. menurut saya hal yang wajar lah kita sharing seperti ini. Saya punya Betul. pendapat sendiri, Bang Juma juga punya pendapat sendiri. Baik saudara, terima kasih banyak. Ada lagi? Sudah Bang Juma, mantap. Thank you Bang, thank you. Salam toleransi. Siap. Baik. Sama-sama. Ya, salam kenal saudara Bruce Lee. Anda mengingatkan saya kepada bintang idola saya, Bruce. Thank you ya. Betul. Siap, Bang Juma. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi. Ya, kita menjelaskan ini, kita menguraikan ini ya hanya supaya umat Islam ini jangan mudah percaya gitu loh. Jangan mudah percaya. Tampilan pakai kopiah, pakai baju koko dari Allah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah subhanallah, ujung-ujungnya ternyata misionaris kan gitu. Itu tujuannya. Halo, selamat siang saudara Paul. Ada onde-onde kah? Oh, siang. Siang. Buka kamera. Iya. Ya. Nah, aku buat kamera. Bapak Juma, aduh, kau itu ya mau menyampaikan kebenaran apa di sini? Ya, jangan Coba curhat, kau silakan. tunjukkan dulu kebenaran di dalam agamamu biar aku ikut agamamu. Kan Udah, gitu. agama saya menerangkan
Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Kenapa kamu percaya bahwa yang datang itu adalah malaikat, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan? Karena kamu la yu'minun, kamu nggak beriman kepada Yesus. Kalau kau beriman kepada Yesus, tidak mungkin kau jadi Kristen, mustahile jadi Kristen. Terus kenapa kamu mengimani Jibril itu malaikat, sedangkan itu setan? Coba saya tanya kamu. Dari mana kenapa Anda kamu mengatakan? mengimani Jibril Sabar itu dulu. malaikat? Sabar dulu. Dari mana Anda mengatakan malaikat Jibril itu adalah setan? Iya setan ya. Kenapa kamu coba kau jelaskan? Coba kau tanya aku gitu. Coba saya tanya balik. Kenapa kamu meyakini Jibril itu malaikat? Baik. Saya mengatakan itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan saya menyembah kepada makhluk kuburan, melainkan dia mengajarkan aku menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau dia mengajarkan aku menyembah kepada makhluk orang mati, mayat, menyuruh aku menyembah mayat, 7 turunan saya tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Kok mayat dituhankan? Malaikat apaan mengajarkan menyembah kepada mantan mayat? Kalau memang itu kan? malaikat, iya. Kalau memang itu malaikat, ya. Kalau memang itu malaikat, kenapa? Buka kamera dulu, buka dia kamera mengajarkan menyembah Allah SWT? Buka kamera dulu, buka kamera. Iya, saya buka ya. Kalau memang itu malaikat, apa dia mengajarkan menyembah Allah SWT? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan surah Yunus 20, dengar dulu. Subhanahu wa ta'ala artinya maha suci lagi maha tinggi. Yang maha suci itu hanya pencipta langit dan bumi. Yang maha tinggi itu hanya Tuhan. Yang maha tinggi itu adalah pencipta langit dan bumi. Yesaya 5:16 jelas di sana tertulis dengan jelas. Sahabat iya, diam dulu. Biarkan dia ngomong. Sedangkan surah Yunus 20 ke 90 ya. Buka kamera. Itu adalah Tuhan yang dipercayai orang Israel. Betul, itu sudah betul. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Pertanyaan saya tidak mengakui dia punya, Pertanyaan saya, apakah Bani Israel menyembah makhluk kuburan? Kamu udah mengakui, ya udah kesimpulannya kamu udah tidak mengakui lagi punyamu itu, oke? Teman-teman, dia gila sendiri. Kita umat Islam menyembah kepada Allah yang disembah oleh Bani Israel, itu final. Tapi tidak menyembah kepada orang Israel. Tidak sama mereka. Orang Israel disembah. Sembah Tuhannya Israel, Bang, Bani Israel. Jangan sembah Israelnya. Israel itu manusia. Ayo silakan saudara-saudara non muslim, waktu saya masih ada, silakan. Ya, aku di rumah. Ya, agama Kristen. Ya, Kristen. Kristen apa? Kristen Protestan. Kenapa Anda memprotes Katolik? Gak nampak lo, Bang Zuma, gak nampak lo aku di sini. Iya. Kenapa memprotes Katolik? Kenapa? Nggak jelas, rongkat dulu lah. Apanya yang tidak jelas? Gelap loh, nggak ada kamu loh. Masa sih? Adapun kau ini ada pokoknya memang. Bang Zuma, Bang Zuma. Apa? Buka maskermu dulu lah, udah bau itu mulutmu loh. Bukan pemakan babi. Makan babi pastilah bau babi. Buka maskermu dulu. Bau udah berapa jam itu bau mulutmu itu loh. Ganti masker dulu. Enggak dong. Beda dengan pemakan babi, pemakan anjing. Ganti masker dulu. Mulutnya buka maskermu dulu. Bau mulutmu loh. Ganti masker dulu semua.
Emang gue makan babi kan enggak? Aku tanya, kamu habis makan babi mulutmu bau apa? Kenyang lah Iya, daripada bau. apa? Bukan sekarang dulu. Bau apa? Aku tanya, kau habis makan babi mulutmu bau apa? Bau-bau 72 bidadari surga. Oh, mantap kali. Yang penting jangan bau pesundal di surga ya kan ya. Hei, mas orang generasi. Gak bisa teman-teman, saya harus pertahankan 5 menit lagi. Sabar, sabar. Target labnya itu harus 2 jam minimal. Oke, sabar ya. Teman-teman yang minta permintaan nanti nanti naik lagi. Nanti masuk lagi. Kita rungkat dulu. Tapi sebentar aja ya teman-teman. Sabar. Yang pada intinya rekan-rekan sekalian, kita memahami bahwasanya ajaran para nabi itu tidak ada yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi, menjadi makhluk, menjadi anak bayi, menjadi manusia, dibunuh manusia, lalu keluar dari kubur. Itu nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Yesus pun tak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan ilah yang disembah oleh Abraham turun ke bumi menjadi manusia, lalu keluar dari rahim, dibunuh manusia, lalu menjadi Tuhan. Yesus gak pernah mengajarkan itu. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan yang disembah oleh para nabi lahir jadi manusia, menjadi manusia, lalu dibunuh manusia, keluar dari kubur, menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus sendiri loh yang tidak pernah mengajarkan. Lalu dari mana saudara-saudara kita ini memahami? Sahabat Zul, selamat bergabung Bang. Dari mana ilmunya? Ya itu tadi, dari makhluk yang ada di kuburan itu. Dari sanalah ajaran Yesus itu adalah reinkarnasi Tuhan dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian. Jadi bagi kita itu sudah final. Jangankan mereka atau murid-murid Yesus, Yesus aja nggak pernah ngajarkan itu. Wah, Tuhan turun ke bumi, Tuhan jadi manusia, bahwa Tuhan setelah jadi manusia dibunuh manusia, setelah dibunuh manusia dia jadi mayat, lalu mayatnya hilang, lalu nongol malaikat berkata, pergilah ke Galilea. Itu nggak pernah Yesus mengajarkan begitu, nggak pernah. Kok Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia, menjadi manusia, lalu bangkit dari kubur yang adalah Tuhannya Yahudi, itu nggak ada. Nggak ada. Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Yesus loh. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan ke bumi, menjadi manusia, dibunuh manusia, bangkit hari ketiga. Tuhan seperti itu keadaannya, enggak. Temukan saya dengan seorang pendeta atau pastor yang bisa membuktikan kalau Yesus pernah mengajarkan itu. Enggak ada. Enggak ada Yesus pernah mengajarkan hal seperti itu. Temukan di Bible kalau ada. Adakah Yesus mengajarkan pencipta langit dan bumi nuzul jadi manusia, jadi dibunuh manusia? Gak ada. Itu real di dalam Bible ini. Tidak ada Yesus mengajarkan begitu. Gak ada Yesus mengajarkan kemudian untuk ibadah minggu. Gak ada. Menyembah dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, itu Yesus tak pernah mengajarkan itu. Nah, ini makanya berat memang. Tapi kalau saudara kita mau menggunakan akal sehat, nah barulah
mereka akan mengetahui, oh iya juga. Iya juga. Yesus tidak pernah mengajarkan hal ini. Itu fakta, itu real. Begitu saudara-saudara. Jadi Matius 28 masih tanda tanya besar. Siapakah dia yang mengaku sebagai malaikat? Dan siapakah dia yang mengaku Yesus? Siapa yang mampu untuk menjelaskan itu secara akurat? Adakah? Karena yang dari tadi naik ke sini cuma kejang-kejang doang. Ya toh? Ada yang mengatakan Kejadian 49 hanya sampai nomor 26. Iya toh? Ini yang bagus ini ditemani bahas itu Pendeta Kingdom. Pendeta Kingdom diajak bahas ini kemarin itu ngamuk, dia ngamuk. Stres yang buat. Diperparah lagi dengan adanya saudara dari Unitarian, makin hancur hatinya. Pendeta Kingdom itu nggak tidur sampai sepekan ke depan. Karena susah bagi dia untuk menjelaskan, ya juga ya, kemana arahnya perginya aku nanti ini? Nggak bisa bergerak. Karena narasi tentang ketuhanan yang nongol berdasarkan Matius 28 itu minim sekali, bahkan kurasa nggak ada. Kenapa Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Tengoklah, coba dengarkan teman-teman. Matius 28 nomor 19 andalan mereka bukan? Ya, nah, coba saya bacakan dalilnya ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi, ayo ketik, menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Yang dibawa menjadi apa? Ketik. Buruan, 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 buruan. Muridku. Muridku. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid loh, murid. Paham murid nggak? Jadi murid kan? Saya ulang lagi. Jadi murid atau jadi hamba? Jadi murid atau jadi penyembah? Hah? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Bukan menjadi penyembah. Kenapa berubah prakteknya? Murid kok berubah menjadi penyembah? Katanya diperintahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid, kok jadi penyembah? Itulah yang dimaksud. Orang, saya seorang guru kan, ya taruhlah guru di dojo ya kan ya. Sensei Ali memerintahkan karateka yang lain untuk menjadikan seluruh karateka yang ada di Sulawesi Selatan untuk menjadi murid Bang Suma. Kita sudah bisa menganalisa tuh. Oh, Bang Suma mengajarkan kepada orang-orang Makassar, insan karateka untuk menjadi muridnya. Bukan menjadi hambanya. Itulah yang dimaksud 2 kali lebih jahat. Orang disuruh jadi murid kok disuruh jadi hamba. Masalah generasi hancur, sudah hancur. Pergilah ke seluruh kota yang ada di Sulawesi, jadikan seluruh bangsa, jadikan semua suku, jadikan semuanya menjadi murid Bang Suma. Ya jadi murid Bang Suma dong. Jangan saya dituhankan. Kenapa bisa demikian? Ya, tanya Pendeta Kingdom. Oke teman-teman, kita rungkat dulu. Sudah, alhamdulillah target kita sudah tercapai. Kita rungkat dulu sebentar ya teman-teman. Kita perbaiki dulu
Ya, sambil teman-teman istirahat, saya juga kebetulan ada kegiatan teman-teman sampai asar ada kegiatan. Insya Allah kita jumpa lagi nanti, dan satu rahasia yang ingin saya bocorkan hari ini. Tapi tolong jangan sampaikan kepada yang lain. Please, ini amanah yang harus kita jaga baik-baik. Sebagai saudara, kalau Anda cinta kepada Bang Suma, cinta kepada Apologet, sayang gitu loh kepada Apologet, khususnya Bang Suma. Ini rahasia yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Meskipun hal ini terkadang menyedihkan, tapi ya mau tidak mau sahabat-sahabat saya harus tahu. Mana tahu besok hari ya saya ada kegiatan yang menyibukkan diri saya untuk tidak harus setiap hari bersama dengan antum semua. Paling tidak rahasia ini saya sudah sampaikan kepada semuanya. Sahabat-sahabatku, abang-abangku semua yang ada di sini, ada 3,9 orang, dan di YouTube juga ada kurang lebih ribuan mata melihat dan mendengar di sana. Ya, sekali lagi saya katakan, terkadang memang sedih. Menceritakan ini adalah sebuah kepiluan. Tapi mau macam mana lagi? Sahabat Ngosak, barakallahu fiik. Mau macam mana lagi? Ya, ini semakin saya simpan akan menjadi beban pemikiran saya juga. Kenapa menjadi beban pemikiran? Ya, karena yang merasakan saya, yang mengetahui saya, yang melakukan itu juga saya, dan yang menyimpan rahasia ini juga saya. Maka supaya hal ini bisa melegakan pemikiran saya juga ke depannya, maka saya ingin berbagi kepada teman-teman. Tapi rahasia ini jangan sampai diketahui yang lain yang tidak hadir di sini. Bahwa ngomong nggak ya? Nggak enak sih, atau lain kali aja ya. Nanti aja pasti ada momen yang tepat untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan dulu sekarang. Saya antara mau menyampaikan atau tidak, masih ragu-ragu. Karena takutnya nanti jadi fitnah atau apa. Nanti aja ya teman-teman, gak apa-apa kan? Gak marah kan? Gak masalah. Kalian gak penasaran? Penasaran? Tunggu aku tengok dulu, mana tahu ada yang dengar dari sini. Aku gak mau kalau orang rumah dengar. Anak-anak pada di lantai bawah. Jadi gini teman-teman. Di sini tuh di rumah udah pukul 11 lewat 44 menit. Jujur saya katakan bahwa saya belum mati. Masalahnya sabunnya habis, tumpah. Tapi jangan bilang-bilang ke yang lain. Udah bau keluing, percaya deh, bau keluing badannya bau keluing. Belum mandi dari tadi. Itulah informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman. Tapi jangan ngomong-ngomong sama yang lain, ya. Bau walang sangit. Pasti ada yang berpikir apalah yang mau ternyata belum mandi. Sorry guru-guru saya, ustadz, para ulama, para guru besar yang nonton, maaf saya bercanda Pak. Saya tidak ada maksud untuk saya benar-benar gerak, mana aslinya sengaja enggak nyalain AC biar panas, biar bisa mandi kan, gitu ya. Makasih ya.
jadi jadi malu sendiri ah, rahasia ini kok dibuka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi saya rajin mandi loh, rajin kali buat yang dipikir saya harus mandi. Aku tuh paling rajin mandi. Kelihatan kok dari wajahnya ya kan, kalau belum mandi kelihatan kan. Oke, teman-teman sekalian, kita rehat sejenak. Saya ada kegiatan. Kebetulan juga ada tamu. Saya harus mendampingi tamu dari luar kota ya, masuk ke kota Makassar. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Yang pada intinya saya minta maaf aja. Jangan Anda merasa kita di prank. Jujur aja, banyak di antara kita belum mandi ya kan ya. Apalagi ibu-ibu ini, udahlah, paling malas mandi. Malas mandi, iya kan? Iya enggak? Enggak. Pada intinya, tema kita ini akan kita bahas lagi sebentar sore atau habis Isya. Kita akan membahas lebih jauh, lebih mendalam. Kita berharap mudah-mudahan ada dari pihak Oten yang muncul, yang mumpuni, yang paham betul ilmunya, yang ngerti tentang kaidah yang muncul di Matius 28 ini. Teman-teman, ini memang sederhana, ini masalah ringan, ini sepele kalau hanya perkenalkan dogma dan doktrin. Tapi bagi kita yang kritis, kita harus membongkar apa rahasia di balik Matius 28 ini. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kok bisa dipercaya itu malaikat? Kok bisa dipercaya itu Yesus? Padahal antara ajaran Yesus dan ajaran yang diajarkan itu kok berbeda gitu. Nah, yang bisa menjelaskan itu tentu mereka yang belajar tentang ini. Ya, meskipun penjelasan sampai hari ini kita belum menemukan yang akurat berdata. Ketika mereka mengatakan, ya itu kan kesaksian Maria. Oke, mana kesaksian Maria tertulis di mana? Gak ada, itu hanya pengantar dari penulis Bible itu sendiri. Sementara Yesus tidak pernah memberikan klarifikasi terkait Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan atau melakukan pengesahan atau validasi terhadap Bible itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin hanya informasi sesederhana itu seorang malaikat menampakkan diri dikira tukang kebun oleh Maria? Ayo, bagaimana mungkin hal ini kalau bukan diimani hanya doktrin doang? Ya kan? Sulit. Bagaimana mereka bisa memantapkan keyakinan mereka dengan data Matius 28 itu? Pergilah, hanya karena kata-kata itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikan hanya itu doang. Hanya itu doang. Seketika itu juga diperintahkan jadikan murid kok jadi hamba. Nah, ini sederhana, ringan, tapi kalau kita mau kuliti dengan tekun sampai ke dalam-dalamnya, kita akan sampai kepada pemahaman yang tidak berujung. Ada kesimpulan. Tetapi intisari dari penyampaian Matius 28 itu ketika kita lihat aplikasi dalam kehidupan keberagamaan, justru menggenapi semua apa yang Yesus katakan terkait dengan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Yesus itu sendiri. Itu fakta, itu real, dan itu bisa kita sampaikan dan kita bisa uji berdasarkan dalil. Sayangnya belum ada Oten yang bisa kita ajak diskusi, sharing terkait materi ini. Mereka hanya mengatakan itu kan disaksikan oleh Maria. Kesaksian Maria mana? Ya itu kan malaikat. Apa buktinya itu malaikat? Kalau itu malaikat, kenapa ajarannya kok bertentangan dengan Yesus? Di mana bertentangannya? Naik ke sini sebentar, hadapi Bang Suma. Ajak pendeta, ajak mereka lulusan STT untuk menghadapi Bang Suma dalam tema ini. Karena tema ini kalian anggap sepele, tapi di sini kuncinya. Siapa yang dikatakan malaikat ini? Siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Matius 28 inilah yang awal jadi dasar pijakan mereka percaya kepada makhluk tersebut. Untuk itu sekali lagi teman-teman saya yang non muslim, ajak pendeta kalian lulusan teologi atau apapun itu namanya,
hadapi Bang Suma dalam tema ini, mumpung hari ini adalah hari yang kalian peringati naiknya Yesus Kristus ke surga katanya. Silakan hadir sebentar, pakai data, jangan emosi, jangan memaki, jangan luapkan kebencian Anda yang selama ini Anda pendam terhadap keberhasilan Islam di Nusantara ini. Jangan Anda lampiaskan kebenciannya di komal saya. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Iya, mau mandi, iya, sabar, mandi dulu. Airnya tunggu mendidih. Ya, tunggu airnya mendidih, habis itu mandi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya bercanda mungkin berlebihan, tapi paling tidak itu karena cinta dan sayang terhadap kalian. Sekali lagi, dalam sholat kita mohon doakan sesama muslim, kita mendoakan yang baik yang masih hidup yang maupun yang telah meninggal dunia. Kita saling mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita pindah alam, semoga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin, tanpa terkecuali. Ya teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi yang telah banyak membantu sehingga akun kita populer. Tadi malam tembus populer 2. Kaget juga saya. Alhamdulillah, semakin banyak orang yang mengenal akun Bang Zuma, semakin mudah kita membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan cuplis gitu. Dan teman-teman non-muslim, jika ada kebenaran yang membuat hati Anda sakit dari lisan saya ini, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Karena tugas saya sebagai seorang muslim, ya memang datang untuk memperingatkan kalian akan nikmat surga dan mengingatkan kalian akan dahsyat siksaan neraka. Untuk itu saya mohon maaf jika ada hal yang membuat saudara sakit dengan kebenaran yang saya sampaikan. Silakan hadir di komen saya, kita diskusi dengan baik-baik. Anda sopan, kami segan. Anda beringas, kami setrika. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dadah. Sehat selalu. Ingat, jangan lupa mandi. Orang yang terlambat mandi itu kurang sehat, karena bisa mendatangkan penyakit kulit, gatal. Kayak sekarang nih belakang nih udah mau digaruk nih, sayangnya nggak ada yang bisa menggaruk. Gatal ini, hebat nggak mandi. Kayaknya jangan mas mandi. Contohnya Bang Suma tuh, rajin mandi, tapi teori doang. Dadah. Salat zuhur ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Sebentar Bang, di situ yang menjadi apa ya, logika berpikir saya juga ada timbul pertanyaan di rajanya manusia itu Bang. Karena sepengetahuan saya, seorang raja itu harus kelihatan, kan Allah kan tidak kelihatan. Itu yang menjadi logika saya juga cacat itu Bang. Lanjut Bang Data. Ini lanjut Bang Data. Coba abang Ulis, kau baca 1 Timotius 1 nomor 17. Aku coba. Tapi sabar izin ya, kita hanya berdiskusi ya, enggak Iya, betul. Enggak mau ini ya. Enggak mau saya. Izin saya baca dulu satu data ini Pak Abangku ya. 1 Timotius 1 nomor 17. Ini masalah raja. Ini bisa mengambil satu poin bahwa dikatakan di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu Allah yang kekal, raja segala raja, dia tidak bisa terlihat. Itu 1 Timotius 1 nomor 17. Lanjut Ustaz. Oh, izin Bang, saya langsung tarik kesimpulan dulu. Izin Pak Ustaz. Gini Bang Oli. Izin Bang. Tadi kan Anda mengatakan
Kan raja seharusnya kelihatan. Nah, di sini juga kata Timotius di sini, Allah yang apa? Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak. Kenapa nggak dikritik ayat ini? Loh, ini sini raja segala zaman. Seharusnya kan kelihatan. Tapi di sini yang tak nampak. Kenapa gitu? Oh, berarti kesimpulannya Pak Tata, raja itu tidak selamanya kelihatan seperti itu. Nah, iya. Oke Bang, thank you Bang, thank you. Thank you Bang. Sedikit lagi saya sambung. Pak Uli ini juga mau masuk. Sedikit Kalau saja. gini, kalau rajanya itu manusia, ya tampak. Oke. Misalnya merajakan, oh Raden Wijaya itu raja, ya tampak, wong dia manusia. Tapi kalau raja seluruh alam, Tuhan ini raja seluruh alam, maka kata para nabi tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Karena ini raja di atas raja, bukan Raja Majapahit. Ya kalau Raja Majapahit ketahuan manusia, ya tampak. Gitu. Gini, aku sudah dapat poinnya Bang. Aku sudah dapat poinnya. Sedikit, Paulis. Aku sudah dapat intisarinya. Oke, lanjut. Gini, Pak Ulis, raja itu misalnya Raja Majapahit, berkuasa nggak? Berkuasa. Berkuasa lah Bang. Kekuasaannya terbatas atau tidak? Berarti Terbatas, Raja Bang. Majapahit terbatas pada kerajaannya. Raja Mula Marwan berkuasa, terbatas kekuasaan pada kerajaannya. Ada nggak yang merajai seluruhnya ini? Di atas mereka, ada nggak yang merajai seluruhnya ini? Yang merajai seluruh alam ini? Adalah Bang. Ada. Siapa dia? Siapa dia? Dialah yang merajai seluruh alam ini. Nah, kalau dia terlihat, maka dia akan setara dengan Raja Majapahit, akan setara dengan Raja Mula Warman. Maka raja yang merajai seluruh alam ini tidak ada yang setara dengan dia, karena dia raja di atas raja. Tidak mungkin dia terlihat. Kalau dia terlihat, bisa saja nanti kerajaan Majapahit, Raja Majapahit akan menyerang dia, merebut kekuasaannya. Hah? Paham kira-kira? Jadi yang menguasai atau yang merajai seluruh alam ini, yaitu raja yang tidak terlihat itu. Nah, kan dialah, siapakah dia? Wajib dia ada. Nah, kalau bahasa Arabnya wajibul wujud, dia pasti ada, tetapi dia tidak membutuhkan sesuatu apapun. Bila makan, wabila zaman. Dia tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapakah dia? Lagi-lagi dialah yang tidak terjangkau, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tidak ada yang setara